Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang indirect dan mutual holding. Sebelum memasuki materinya, dengan perkenalan diri dari kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri Muktafil Meliadhar dengan NPM akhir 355. Selanjutnya dengan rekan saya Bagus Mulya Wicaksono dengan NPM akhir 323. Selanjutnya dengan rekan saya Mayuana Krisdawati dengan NPM akhir 328. Selanjutnya dengan rekan saya Safa Livia Dian Andini dengan NPM akhir 334. Selanjutnya dengan rekan saya Indah Fitria Putri Surya Ramadhani dengan NPM akhir 338. Ini ada beberapa tipe kepemilikan saham, yaitu direct holdings atau kepemilikan langsung, indirect holdings, dan mutual holdings. Kalau mutual holdings itu saling memiliki. Oke, untuk yang pertama, direct holdings. Di sini ada dua tipe, yaitu single subsidiary dan multiple subsidiaries. Untuk single subsidiary, jadi direct holdings ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misal ada parent punya saham di anak, itu single subsidiary. Parent punya, contohnya parent punya 80% kepemilikan saham di subsidiary A. Terus untuk multiple subsidiaries itu berarti parent punya punya saham di lebih dari satu anak. Contohnya di sini parent punya 80% kepemilikan saham di subsidiary A, punya 70% di subsidiary B, dan 90% subsidiary C. Untuk tipe yang kedua yaitu indirect holdings. Indirect holding sendiri ada dua, yaitu father son and grandson, dan juga yang kedua connecting affiliates. Untuk yang pertama father son grandson, di sini contohnya parent punya 80% kepemilikan subsidiary A dan subsidiary A punya 70% subsidiary B. Jadi di sini yang punya indirect holdings yaitu parent. Parent tidak hanya di sini kan subsidiary A punya 70% subsidiary B. Lah, berarti parent akan punya saham sebesar 80% dikali 70% saham subsidiary B atau senilai 56%. Untuk tipe yang kedua yaitu connecting affiliate. Untuk connecting affiliate contohnya parent punya 80% subsidiary A, parent juga punya 20% subsidiary B. Lalu dari anak perusahaan yang dimiliki parent ini salah satunya punya kepemilikan saham di anak perusahaan yang lain, atau subsidiary A yang dimiliki oleh parent tadi punya 40% kepemilikan subsidiary B. Jadi di sini parent tidak hanya mempunyai 20% kepemilikan subsidiary B, tetapi dia punya juga 20% dikali 40% dari subsidiary B. Berarti di sini parent akan punya 20% ditambah 8% kepemilikan dari subsidiary B. Berarti total kepemilikan yang dimiliki parent atas subsidiary B yaitu ada 28%. Untuk yang ketiga, mutual holdings. Jadi mutual holdings itu saling memiliki satu sama lain. Ini ada dua tipe juga, yaitu parent mutually owned dan connecting affiliates mutually owned. Untuk tipe yang pertama, parent mutually owned, itu contohnya kayak parent punya kepemilikan atas subsidiary A sebesar 80% dan subsidiary A ini punya kepemilikan parent sebesar 10%. Jadi di sini kepemilikan dari parent tetap lebih besar atau di atas 50% atas subsidiary A. Untuk tipe yang kedua, connecting affiliate mutually owned, parent itu punya saham di subsidiary A 80%, lalu parent punya juga saham 20% di subsidiary B.
subsidiari A punya 40% kepemilikan di subsidiari B, dan subsidiari B punya kepemilikan 20% di subsidiari A. Jadi antar perusahaan anak ini punya kepemilikan saham. Oke, ini pembahasan yang pertama, indirect holding. Ada father, son, grandson. Tipe pertama, jadi anak menerapkan metode ekuitas untuk investasi pada cucu, induk menerapkan metode ekuitas untuk investasi pada anak, dan saham kepentingan pengendali dari pendapatan bersih konsolidasi meliputi saham dari kepemilikan langsung dari anak dan saham kepemilikan tidak langsung dari cucu. Di sini ada contoh soal. Pada 1 Januari 2016, POP mengakuisisi 80% SAN. Pada 1 Januari 2017, SAN mengakuisisi 70% TOY. Earning dan dividen dari pada 2017 yaitu untuk spread earningnya POP 100, SAN 50, TOY 40. Untuk dividennya POP 60, SAN 30, dan TOY 20. Untuk langkah pertama, kita bisa membuat jurnal transaksi dari sisi SAN dan juga dari sisi POP. Untuk yang pertama ini dari sisi SAN, jurnalnya cash pada investment in TOY sebesar 14. Jadi jurnal ini mencatat dividen yang sudah dibagikan. TOY tadi kan TOY membagikan 20 karena SAN punya 70% kepemilikan, maka 70% dikalikan 20 hasilnya itu 14. Untuk jurnal yang kedua, investment in TOY pada income from TOY ini 28 didapatkan dari 70% kepemilikan dikali dengan income yang dibagikan oleh TOY, spread earnings yang dibagikan oleh TOY sebesar 40. Kemudian dari sisi POP juga akan menjurnal cash pada investment in SAN, karena POP juga akan mendapatkan bagian dari SAN sebesar 80% atas 30 dividen yang sudah dibagikan oleh SAN, maka dia akan menjurnal cash pada investment in SAN. Untuk jurnal kedua, income from investment in SAN pada income from SAN. Ini 62,4 didapatkan dari 80% dikalikan 50 ditambah 28. 50 itu spread earning SAN, 28 itu adalah pendapatan SAN dari TOY. Jadi POP juga akan mendapatkan bagian atas kepemilikan SAN atas TOY. Untuk selanjutnya ini ada tabel alokasi, tabel allocation result. Ini separat income tadi yang diketahui pada soal POP 100 SAN 50 TOY 40, berarti totalnya 190. Kemudian untuk alokasinya TOY di sini TOY kan punya 40 akan dialokasikan kepada SAN sebesar 70%, sisanya dialokasikan kepada NCI. Berarti 70% dari 40, 28. Untuk NCI sendiri dapat 12. Untuk SAN, total dari SAN ini 78. Ini dapat dari 50 ditambah dengan 28. Akan dialokasikan kepada POP 80%, berarti dapat 62,4, dan dialokasikan kepada sisanya dialokasikan ke NCI 20%, 15,6. Berarti di sini untuk total POP mendapatkan 162,4. Ini didapat dari 100 ditambah 62,4. Selanjutnya NCI dapat 27,6. Jadi totalnya udah benar, yaitu 190. Oke, untuk yang selanjutnya indirect holding with connecting affiliates. Secara keseluruhan ini sama seperti father son and grandson, tetapi
itu mempunyai kepemilikan langsung di anak dan cucu. Ini ada contoh soal, jadi pet mempunyai 70% sal dan 60% tai, kemudian sal mempunyai 20% tai. Terus ini ada diketahui separate income pet 70, sal 35, tai 20. Untuk dividen pet 40, sal 20, dan tai 10. Terus ini ada informasi tambahan, informasi mengenai intercompany profit transaction, ada downstream dan juga upstream. Untuk downstream, ini pet menjual tanah kepada Sal dengan keuntungan $10. Untuk yang upstream, Sal menjual inventory. Inventorinya di dalam bentuk tanah sebesar $15 kepada Pet. Dan Pet memegang ending inventory dengan endless profit $5. Untuk langkah yang pertama, kita akan harus membuat tabel alokasi dulu. Untuk tabel alokasi ini caranya seperti yang sebelumnya. Jadi pada tabel alokasi ini bisa dibaca ini untuk income dari sal, income sales dari tai itu sebesar 4, kemudian income pet dari tai 12, dan income pet dari sal itu 23,8. Karena tadi ada 10% unrealized gain, maka 28 di 23,8 dikurangi 10 berarti untuk totalnya ada 13,8. Kita bisa membuat jurnal eliminasi. Untuk yang jurnal pertama ini menghapus penjualan. Jurnal sales pada cost of sales sebesar $15. Nominal 15 ini ada pada soal ya teman-teman. Terus untuk yang kedua, ini jurnal untuk menghapus unrealized profit yang ada di ending inventory yang ada pada transaksi upstream. Untuk jurnalnya cost of sales pada inventory sebesar $5. Untuk jurnal yang ketiga, menghapus unrealized gain yang berasal dari penjualan aset dari transaksi downstream. Jurnalnya gain online pada plan aset sebesar $10. Untuk jurnal yang keempat, income from tai pada dividen dan investment in tai. Ini menghapus laba yang berasal dari tai, juga menghapus dividen dari tai, dan mengembalikan akun investasi menjadi nilai awal. Income from tai 16 ini didapat dari laba dari tai yang dimiliki pet sebesar 12 ditambahkan dengan laba dari tai yang dimiliki sal sebesar 4. Kemudian dividen 8 ini didapat dari 6 ditambah 2. Angka 6 dan 2 ini tuh dari tadi kan tai itu membagikan dividen sebanyak 10, sebesar 10. Setelah itu dibagikan kepada pet 60% berarti 6, dan kepada sal itu 20% berarti 2. Jadi 6 tambah 2 8. Terus investment in tai nilainya 8. Untuk jurnal yang ke-5, NCI share tai pada dividen dan NCI tai. NCI share tai 4, dividen 2, NCI tai 2. Untuk yang selanjutnya ini juga jurnal eliminasi. Untuk yang pertama yaitu income from sal, investment in sal, kemudian di sisi kredit ada dividends. Income from sales sebesar 13,8 ini didapat dari amortisasi, tabel amortisasi. Tadi kan income petnya ada 23,8, kita kurangkan dengan 10 yaitu 13,8.
Kemudian dividen 14 ini didapat dari 70% kepemilikan kepemilikan PET terhadap SAL, dan investment in SAL yaitu 2. Jurnal selanjutnya NCI share SAL 10,2. 10,2 ini didapatkan dari tabel yang sebelumnya dihitung ya teman-teman, tabel alokasi. Dividen 6, NCI SAL-nya 4,2. Selanjutnya di sisi debit ada capital stock tie, retaining earnings tie, goodwill, dan di sisi kredit investment in tie, NCI tie. Untuk nominal capital stock, retaining earnings, dan goodwill ini sebenarnya sudah diketahui pada soal. Kita tinggal menghitung investment in tie dan NCI. Investment in tie berarti di sini didapat dari 100 ditambah 80 ditambah 12 dikalikan dengan 80%. Totalnya berarti hasilnya 153,6. Terus untuk NCI-nya total debit dikali dengan 20%. Untuk jurnal selanjutnya ini sama seperti yang capital stock tie, hanya saja di sini capital stock SAL, returning earnings SAL, goodwill, investment in SAL, NCI SAL. Untuk investment in SAL 183,4 ini didapat dari 12 ditambah 50 ditambah 12, 200 ditambah 50 ditambah 12 dikalikan dengan kepemilikannya yaitu 70% dan NCI SAL-nya ini dikalikan dengan kepemilikan 30%. Mutual holding. Mutual holding adalah jika suatu perusahaan itu punya kepentingan satu sama lain, nah akan jadi suatu situasi kepemilikan bersama, yang mana saham induk yang dimiliki oleh anak tidak beredar dari sudut pandang konsolidasi saja, namun tidak boleh dilaporkan sebagai saham beredar dalam neraca saldo konsolidasi. Jadi antara induk dan anak mereka saling memiliki kepemilikan seperti itu. Lalu metode untuk mutual holding ini ada dua, yaitu treasury stock approach dan conventional approach. Yang mana untuk treasury adalah suatu pendekatan yang menganggap saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan sebagai saham treasury dari entitas yang dikonsolidasi. Lalu untuk konvensional adalah suatu pendekatan yang memperhitungkan investasi anak perusahaan dalam saham induk berdasarkan ekuitas dan untuk menghilangkan akun investasi anak perusahaan terhadap akun ekuitas induk dengan cara yang biasa. Pendekatan treasury stock approach dengan contoh soal, PAM mengaku 70% dari saham dari SAN pada tanggal 1 Januari 2020 seharga 562.500 dengan saham 500.000 dan laba ditahannya 150. Lalu SAN membeli 20% saham di PAM pada tanggal 10 Januari 2020 seharga 187.500 saat modal sahamnya adalah 1.250 dan laba ditahannya 550 dengan neraca saldo seperti ini. Kondisi pada tahun akuisisi, jika kita menggunakan pendekatan saham treasury, Sun Corporation tidak mempunyai pendapatan investasi untuk tahun 2020 dan bagian PAM dari pendapatan Sun sebesar 60.000 itu dari 200 dari penjualan dikurangnya dengan biayanya 140, jadinya 54. Nah bagian dari PAM-nya adalah kan 75%, jadinya 54.000. Lalu untuk kondisi tahun-tahun berikutnya, ini terdapat data laba dan dividen dari PAM dan SAN. Berdasarkan pendekatan saham treasury, SAN itu mencatat pendapatan dividen sebesar 850 dari PAM, yang mana itu dari 20% dari
75.000 dari dividennya PAM dan melaporkan laba bersihnya pada tahun 2020 berdasarkan metode biaya adalah 118.750. Untuk jurnalnya, yang pertama ada cash pada investment insan dengan nominal 3.7500. Ini adalah jurnal untuk mencatat 75% karena kita tadi mau 75% dari PAM itu dari 50.000 atas dividen yang dibayarkan oleh San. Lalu jurnal yang kedua, investment insan pada income from San, namanya 89063. Ini dari untuk mencatat 75% dari pendapatan San, yaitu senilai 118.750. Lalu jurnal yang ketiga ada income from Sun pada dividen, nominalnya adalah 18.750. Ini untuk menghilangkan dividen antara perusahaan untuk menyesuaikan pendapatan investasi di dividen PAM yang termasuk dalam pendapatan Sun. Lalu ada jurnal konsolidasi, yaitu jurnalnya ada income from Sun senilai 70.313 dan dividen income 18.750 dari yang atas tadi. Lalu pada dividen dengan 3.500 yang jurnal pertama. Nah, yang terakhir yaitu investment insan, nominalnya 51.563. Di sini kita akan membahas mengenai conventional approach. Berdasarkan pendekatan konvensional, kami menganggap saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan sebagai saham yang ditarik secara konstruktif dan saham modal dan laba ditahan yang berlaku untuk kepentingan yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak muncul dalam laporan keuangan gabungan. Kami menganggap akuisisi saham PAM oleh Sun berdasarkan prosedur konvensional sebagai penarikan konstruktif sebesar 10% dari modal saham PAM, neraca gabungan untuk PAM dan anak perusahaan pada saat akuisisi menunjukkan modal saham dan laba ditahan yang berlaku untuk 90% ekuitas perusahaan PAM yang dimiliki di luar entitas gabungan sebagai berikut dan dijelaskan dalam ribuan. Nah, di sini ada lembar kerja konsolidasi perusahaan dalam ribuan. Contohnya di sini ada laporan laba rugi, lembar kerja konsolidasian perusahaan PAM dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dalam ribuan. Di sini ada perusahaan PAM dan sebelahnya terkonsolidasi, modal sahamnya sebesar $1.000, lalu terkonsolidasi sebesar 900.000. Lalu laba ditahannya 400, terkonsolidasi 360, dan bisa dilihat pada yang lain-lain. Dan ada satu lagi yaitu kertas kerja konsolidasi berdasarkan metode ekuitas. Makalah konsolidasi perusahaan PAM dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016. Jadi untuk materi hari ini yaitu materi selanjutnya subsidiary stock mutually held, jadi saham induk yang dimiliki dalam struktur afiliasi tidak beredar dan tidak dilaporkan sebagai saham beredar baik. Laporan induk berdasarkan metode ekuitas maupun dalam laporan keuangan konsolidasi. Dua pendekatan yang diterima secara umum untuk menghilangkan dampak saham induk yang dimiliki bersama, pendekatan saham treasury dan pendekatan konvensional dijelaskan dan diilustrasikan di bagian sebelumnya dari bab ini. Jadi di bagian ini saham yang dimiliki bersama melibatkan anak perusahaan yang memegang saham satu sama lain dan pendekatan saham treasury tidak berlaku. Perhatikan diagram struktur afiliasi PAL Setom berikut ini. PAL memiliki 80% saham di set secara langsung, set memiliki 70% saham di TON, dan TON memiliki 10% saham di set. Ada 10% saham non pengendali di set dan 30% saham non pengendali. Jadi di slide ini itu si induknya itu punya saham ke anaknya. Nah, si cucunya ini juga punya saham ke anaknya. Jadi si induk punya, si cucunya punya. Jadi meskipun lebih besar si induk daripada si anaknya sendiri, dan si anaknya pun punya saham ke TON itu sebesar 70%, dan si
cucunya ini punya saham ke set itu 10%. Jadi untuk selanjutnya yaitu accounting prior to mutual holding relationship. Jadi untuk contoh soalnya yaitu akuisisi PAL, SET, dan TON sebagai berikut. Jadi untuk yang pertama, PAL mengakuisisi 80% sahamnya di SET Corporation pada tanggal 2 Januari 2016. Jadi seharga $260.000. Ketika ekuitas pemegang suara terdiri dari modal saham sebesar $200.000 dan laba bidan sebesar $100.000. Jadi 200 itu menyerahkan total nilai baik atau goodwill. Untuk yang kedua yaitu SET mengakuisisi 70% sahamnya di TON Corporation seharga $112.000 pada tanggal 3 Januari 2017 ketika ekuitas pemegang saham dari TON terdiri dari $100.000 modal saham dan $50.000 laba ditahan dan $10.000 itu goodwill. Yang ketiga yaitu TON memperoleh 10% saham di SET seharga $40.000 pada tanggal 31 Desember 2017 ketika ekuitas pemegang saham di SET terdiri dari $200.000 modal saham dan $200.000 laba hitam tapi tanpa goodwill. Jadi untuk selanjutnya itu akuntansi sebelum hubungan kepemilikan bersama. Jadi asumsikan bahwa aset bersih yang tercatat investasi dijelaskan sama dengan nilai wajarnya pada saat akuisisi dan bahwa kelebihannya adalah adalah goodwill. Jadi neraca saldo setelah penutupan untuk PAL, SET, dan TON pada tanggal 30 Desember adalah sebagai berikut. Untuk aset untuk uang cashnya sendiri yaitu 64, 42, dan $20. Tapi ini dalam ribuan. Untuk aset lancarnya yaitu 285 dan $80.000. Pabrik dan peralatan yaitu 500, 240, dan $110.000. Untuk investasinya dalam SET sendiri yaitu 80% dengan total $340.000. Untuk investasi dalam TON yaitu 70% yaitu dengan total $133.000 dan investasi dalam SET yaitu 10% atau dengan total $40.000. Jadi untuk totalnya sendiri dari yaitu $1.104.000 untuk yang set sendiri yaitu $500.000. Untuk yang TON sendiri yaitu $250.000. Untuk kewajibannya sendiri yaitu $200.000, $100.000, dan $70.000. Untuk stok modalnya yaitu 500, 200, dan $100.000. Untuk cording yang tertahan yaitu $404.000, $200.000, dan $80.000 dengan total sama dengan yang di atas. Untuk saldo di akun investasi PAL di SET pada tanggal 30 Desember adalah dengan total $340.000. Untuk bentar. Itu tambah 87%. 80 dari pembelian SET sebesar ini tuh terjemahnya harusnya $40.000 tapi dolarnya menjadi 5 dan dikurangi dividen 20%. Jadi 40% dari dikurangi 20% sendiri yaitu 32.000 dengan 20% nya itu 8.000. 80% dari pendapatan sebesar $60.000 dikurangi dividen tahun 2017 itu jadi $48.000 dengan total $340.000. Saldoanku investasi 10% TON di SET pada tanggal 30 Desember 2017 sama dengan biaya investasi $40.000 pada tanggal tersebut. Jadi kita asumsikan bahwa TON menghitung investasi 10% ini di SET berdasarkan biaya meskipun metode ekuitas mungkin digunakan karena kendali mutlak berada di tangan induk perusahaan. Hitung investasi SET sebesar $133.000 di TON pada tanggal 30 Desember sebagai berikut. Jadi investasinya sendiri yaitu dan TON biaya yaitu 112 itu pada bagian kiri di SET mengakuisisi 70% sahamnya di TON Corporation seharga $112.000 untuk tambah 70% dari pendapatan TON sebesar $30.000. Jadi 70
30%-nya sendiri yaitu dikurangi dengan 9.000 dengan 10%-nya yaitu 3.000 dikali 3 yaitu 9, jadi dengan total 21.000, dan totalnya sendiri yaitu 112 ditambah 21.000 yaitu 133.000 dolar. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang accounting prior to mutual holding relationship. Yaitu di sini sudah dijelaskan yaitu pada tahun 2018 PAL Seton itu sudah mendapatkan yaitu 112.000, 51.000, 40.000 untuk income-nya, untuk dividennya yaitu 50, 30, 20 dan totalnya 100. Jadi selanjutnya akan diakumulasi tentang conventional approach, yaitu selanjutnya ada income allocation computation. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa P sama dengan spread income of PAL ditambah 0,8S. Selanjutnya ada S sama dengan spread income of seed ditambah dengan 0,7U. Selanjutnya ada U sama dengan spread income of ton ditambah 0,1S. Untuk P itu sama dengan 112.000 ditambah dengan 0,8S, yaitu 112.000 ini dari PAL, PSU itu PAL set dan ton. Untuk materi yang PAL yang di atas ini 112, 51, 40 itu dimasukkan. Di untuk P sama dengan 112.000 ditambah dengan 0,8S. Selanjutnya S sama dengan 51.000 ditambah dengan 0,7U. Selanjutnya U ditambah sama dengan 40.000 ditambah dengan 0,1S. Untuk selanjutnya adalah dimasukkan almost around the nearest, yaitu S sama dengan 51.000 ditambah dengan 0,7. Nah ini tuh mencari S nya terlebih dahulu, yaitu S 51.000 ditambah 0,7 buka kurung 40.000 ditambah 0,1S tutup kurung, yaitu untuk 51.000 itu dari atas ditambah dengan 0,7S dimasukin lagi, kemudian 40.000 itu dari U ditambah 0,1S, yaitu dengan sama dengan 79.000 ditambah 0,7S sama dengan 79.000. S sama dengan 84.946. Tuh untuk U nya dimasukin lagi 40.000 ditambah 0,1 buka kurung 84,946 ini dari S. Kemudian U sama dengan 48,495. Tentunya yaitu P sama dengan 112.000 ditambah 0,8 buka kurung 84,946 ini dari S, yaitu P nya berjumlah dengan 179.957. Selanjutnya akan dialokasikan. Oke, selanjutnya itu akan dialokasikan dikarenakan kenapa? Dikarenakan ketika yang tadi S tambah P, C, S tambah U ditambah B itu tidak berjumlah 203. Jadi untuk selanjutnya ini kita alokasikan, yaitu yang pertama controlling share of consolidated income, yaitu 179,957 yaitu dari atas. Selanjutnya akan non controlling interest share inside income itu 84,946.000 dikali 10%-nya itu berjumlah 8,495. Selanjutnya ada non controlling interest share in ton income yaitu 48,499.000 dikali dengan 30% berjumlah 14,548. Selanjutnya jadi total spread income-nya yaitu 203 sama dengan yang atas. Selanjutnya ada computation of investment account balance, yaitu di sini ada PAL, set dan ton, menjadi akan PAL dan set itu menjadi equity method, selanjutnya ton menjadi cost method. Selanjutnya ada investment balance Desember 31 2017, berarti ini di akhir tahun.
340.000 itu dari atas, selanjutnya 133.000 itu dari atas, selanjutnya 40.000 itu dari atas. Selanjutnya akan dilakukan investment income. Jadi PAL-nya itu 84,94 dikali 0,8 berjumlah ditaruh di PAL yaitu 67,957.000. Selanjutnya ada set 48,495.000 dikali 0,7 berjumlah di set 33.946. Selanjutnya akan ada dividend received, yaitu dengan PAL-nya dengan PAL 30.000 dikali 0,8 berjumlah 24.000. Setnya adalah 20.000 dikali 0,7 berjumlah 14.000. Jadi untuk total investment balance Desember 31 2018 yaitu untuk PAL-nya berjumlah 383.997. Itu dijumlah dari 340 ditambah 67,957 dikurangi dengan 24.000. Selanjutnya untuk setnya totalnya 152.946. Ini dari 133.000 ditambah dengan 33,946 dikurangi dengan 14.000. Selanjutnya totalnya ton yaitu 40.000 itu dari 40.000 dari atas. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang jadi selanjutnya yaitu consolidated work paper, yaitu jadi jurnal A, jurnal dividen pada dividen 3000 itu pengeliminasian investment income milik set. Jadi C juga pengeliminasian dari income for set. Jadi investment income ini juga dieliminasi. Entry dividen yang diterima itu juga dieliminasi. Kemudian D dan E itu mengeliminasi entitas. F dan G itu untuk menghitung non-controlling interest share pada set dan NC dan non-controlling interest pada ton. Jadi jurnal sama itu berhubungan kita dengan 3 afiliasi sekaligus. Jadi jurnal untuk eliminasi pencatatan seperti non-controlling interest share itu maka menjadi bertambah. Kalau biasanya kita mencatat kehubungan eliminasian itu risk protocol account itu satu afiliasi. Jadi maka ini tuh lebih dari satu, ada 2 yang harus dieliminasi yaitu set dan ton.